Kecanduan hubungan toksik. Mungkin kamu pernah bilang, aku tahu dia nyakitin aku, tapi aku nggak bisa pergi. Kenapa bisa gitu ya? Itu karena kamu bukan cuma cinta. Kamu kecanduan euforia setelah pertengkaran. Konflik, maaf-maafan, pelukan, bahagia sebentar, konflik lagi. Siklusnya mirip roller coaster emosi, dan otak suka tantangan. Saat konflik otakmu jadi stres dan kemudian melepaskan kortisol atau hormon stres. Saat kamu baikan, dopamin dan oksitosin meledak. Otak mengasosiasikan rasa lega itu sebagai hadiah. Otakmu bingung bedain antara bahagia dan lepas dari stres. Efeknya sama seperti pecandu narkoba saat sakau dan ketemu barang. Inilah kenapa banyak orang sulit lepas dari hubungan yang jelas menyakitkan. Kecanduan makanan, gula, garam, lemak. Kombinasi maut yang sengaja diracik untuk bikin kamu lapar, bahkan saat kamu kenyang. Kenapa? Karena makanan olahan itu bukan cuma ngenyangin perut, tapi juga ngebelai otak. Makanan ini mengaktifkan good brain axis, yaitu sinyal dari usus ke otak yang memperkuat keinginan makan berlebih. Gula memicu dopamin, lemak membuat rasa nyaman. Dan lama-lama, otak belajar, makan sama dengan pelarian. Efeknya, obesitas, jantung, gangguan hormon leptin. Leptin adalah hormon yang diproduksi oleh sel lemak dan berfungsi untuk mengatur keseimbangan energi dalam tubuh. Kecanduan gadget dan sosmed. Scroll, scroll, 1 jam berlalu. Pernah nggak sih kamu begitu? Sosial media bukan cuma aplikasi. Dia adalah laboratorium psikologis paling berbahaya yang pernah ada. Setiap notifikasi sama dengan suntikan kecil dopamin, dan kamu. Jadi kelinci percobaannya, ini disebut variable reward system. Seperti mesin judi, kamu nggak tahu kapan akan dapat hadiah. Makin penasaran, makin sulit berhenti. Efeknya, otak terbiasa mencari stimulasi cepat, menurunkan kemampuan fokus dan konsentrasi. Frontal lobe pengatur fokus jadi lemah karena terlalu sering berpindah perhatian, insomnia, depresi, dan kecemasan sosial meningkat karena otak terus aktif bahkan saat istirahat. Apa yang terjadi untuk efek jangka panjang? Penurunan memori jangka pendek, ketergantungan digital, kecanduan gadget dan sosmed, kecanduan kerja, workaholism. Setiap kali kamu menyelesaikan tugas kamu, dapat dopamin. Apalagi kalau dipuji atasan, dikasih bonus, atau dapat prestasi. Rasanya kayak dihargai, dibutuhkan, penting. Bekerja keras itu bagus, tapi kalau kamu nggak bisa berhenti kerja, bahkan saat tubuhmu udah ngasih tanda minta istirahat, itu bukan ambisi, itu kecanduan kerja. Masalahnya, otakmu mulai mengaitkan nilai diri dengan produktivitas. Kamu nggak bisa diam, nggak bisa santai, karena saat nggak kerja, kamu ngerasa nggak berguna. Akhirnya, kamu mulai ninggalin waktu tidur, makan, bahkan keluarga. Tubuhmu kelelahan, kepalamu penuh, tapi kamu terus memaksa untuk bekerja. Efek jangka panjangnya, burnout, masalah fisik, gangguan relasi. Scroll, scroll, 1 jam berlalu. Pernah nggak sih kamu begitu? Sosial media bukan cuma aplikasi. Dia adalah laboratorium psikologis paling berbahaya yang pernah ada. Setiap notifikasi sama dengan suntikan kecil dopamin, dan kamu. Jadi kelinci percobaannya, ini disebut variable reward system. Seperti mesin judi, kamu nggak tahu kapan akan dapat hadiah. Makin penasaran, makin sulit berhenti. Efeknya, otak terbiasa mencari stimulasi cepat, menurunkan kemampuan fokus dan konsentrasi. Frontal lobe pengatur fokus jadi lemah karena terlalu sering berpindah perhatian, insomnia, depresi, dan kecemasan sosial meningkat karena otak terus aktif bahkan saat istirahat. Apa yang terjadi untuk efek jangka panjang? Penurunan memori jangka pendek, ketergantungan digital, kecanduan gadget dan sosmed. Semakin sering dikasih dopamin buatan, dopamin meledak, otak lu seneng banget hingga heroin lagi. Punya satu misi, membajak sistem dopamin otakmu. Mereka bikin kamu ngerasa senang, tenang, bahkan hebat. Tapi itu semu. Bayangin gini, otak punya sistem penghargaan alami. Biasanya butuh waktu buat ngerasain senang, kerja keras, dapat hasil, bahagia. Tapi narkoba, langsung shortcut, boom, dopamin meledak, otakmu seneng banget dan pengen lagi. Masalahnya otak adaptif. Semakin sering dikasih dopamin buatan, semakin tumpul responnya terhadap kebahagiaan alami. Yang tersisa cuma gemetar, gelisah, kemarahan, dan rasa butuh yang menyiksa. Akhirnya, toleransi naik dan kamu butuh dosis lebih banyak. Dan gak cuma ke tubuh. Kecanduan ini mengubah cara berpikirmu. Kamu bisa berbohong, mencuri, bahkan menyakiti orang terdekatmu demi satu hal, dosis berikutnya. Efek jangka panjang, kerusakan otak, hati dan ginjal, gangguan mental. Dan pada titik tertentu,
kamu nggak tahu lagi siapa diri kamu sebenarnya. Pecandu bukan orang jahat. Mereka adalah orang yang terjebak di perangkap kimia. Dan kabar baiknya, perangkap itu bisa dihancurkan. Asal ada kesadaran dan pertolongan. Kalau kamu merasa terjebak, bukan aib untuk minta tolong. Yang aib adalah membiarkan dirimu hancur dalam diam.